Sedikit makanan dipersembahkan sebelum makan, dan ibadah campuran dilakukan secara pribadi dalam keluarga. Akibatnya, satu generasi tumbuh tanpa mampu membedakan penyembahan kepada Allah yang sejati dan penyembahan berhala. Inilah awal kehancuran rohani Samaria. Secara ekonomi, kehidupan sangat keras, terutama bagi orang miskin. Upah seminggu hanya cukup membeli sedikit jelai, yang paling lama bertahan 10 hari untuk satu keluarga. Roti jelai menjadi makanan utama kaum miskin, sementara gandum dan daging hanya dinikmati orang kaya atau saat perayaan. Zaitun dan minyaknya sangat penting. Begitu pula susu dan keju dari kambing dan domba. Ikan asin dari Galilea dan madu menjadi barang mewah karena sulit diperoleh. Madu adalah makanan paling mahal dan prestisius. Namun, orang kaya Samaria tidak mengonsumsinya secara biasa. Dalam ritual kafir, madu dicampur dengan darah hewan kurban dan diminum sebagai persembahan, karena dipercaya membawa kemakmuran dan perlindungan ilahi. Selain itu, terdapat tradisi di mana perempuan, istri dan ibu dalam rumah tangga, memiliki kuasa menentukan hidup dan mati anggota keluarga. Mahar-mohar dinegosiasikan berdasarkan status sosial. Gadis menikah sangat muda, 12-13 tahun, sementara pria jauh lebih tua. Setelah menikah, perempuan hidup di bawah otoritas keluarga suami dan dinilai terutama dari kemampuannya melahirkan anak laki-laki. Wanita yang mandul dianggap terkutuk, namun justru di ranah agama rumah tangga, perempuan memegang kuasa besar. Mereka menentukan dewa mana yang disembah di rumah, ritual apa yang diajarkan kepada anak-anak, dan patung apa yang digunakan. Inilah celah masuknya ibadah kafir ke dalam kehidupan Israel. Ribuan perempuan secara diam-diam membawa praktik penyembahan Baal dan Asyera ke rumah mereka. Bahkan Izebel kemudian menjadikannya ibadah resmi di Israel. 1 Raja-Raja 21. Samaria juga mengenal hari-hari ritual khusus ketika tatanan sosial dibalik. Budak memerintah tuan, istri menguasai suami. Sebagai bagian dari praktik keagamaan yang berakar pada kultus kesuburan, akar masalahnya adalah penyimpangan ibadah sejak zaman Yerobeam. Ia membangun pusat ibadah alternatif di Dan dan Betel, membuat patung anak lembu emas, dan mencampur penyembahan Yahweh dengan tradisi